There's a long dormant piece of me that so very badly wants out. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, Happy Star Wars Day. Sebelumnya saya ucapkan May the Fourth be with you. Oke, pada episode kali ini nih sudah kedatangan teman kongko BB69 nih, 2 orang lagi nih. Dan kebetulan BB69 channel juga baru saja merayakan anniversary-nya setahun nih, Mas. Yang pertama teman kongkonya ini nih, teman kongko saya ini Mas Watching Movie Channel. Dia ini juga yang pertama kali collab sama saya, Mas ya. Wih, suatu kebanggaan nih Mas, aku Mas. Di episode pertamanya sama Mas Watching Movie Channel nih, dan sekarang ini setelah ulang tahun ketemu lagi nih kita. Terus teman kongko berikutnya adalah Mbak Jose. Apa kabar Mbak Jose? Halo, baik Mas. Sehat ya? Sehat. Gimana Mas? Juga sehat? Sehat, Mas Watching juga sehat. Sehat selalu, walaupun congrats ya, udah 1 tahun ya. Oh iya, makasih. Semoga ya, makasih Mas Watching. Semoga nih ke depan makin bisa berkarya lagi nih kita nih. Nah, pada kesempatan malam ini nih kita ingin membahas satu film yang ditulis oleh penulis daripada John Wick, yakni penulisnya bernama Derek Kolstad nih. Dan film ini berjudul Nobody. Film ini kurang lebih mempunyai hawa-hawa seperti John Wick dan sering dibanding-bandingkan. Nah, sekarang nih dari Mas Watching nih, gimana nih pengalaman nonton film ini nih? Film ini sih memang kalau kita lihat ya alur cerita nih ada kesamaan ya Mas ya. Ada tuh kalau orang bilang tuh nuansa John Wick ya Mas di sini Mas ya. Nuansa John Wick dengan premis cerita juga nggak terlalu beda-beda jauh ya sebenarnya ya. Ada sedikit kesamaan Mas sama John Wick pertama sebenarnya Mas, kok kita telaah ya. Betul. Terus juga salah satu nilai poin dari film ini menurut gue ya, Nobody ini ya, selain dari penulis skenarionya yang cukup kita bikin penasaran, itu kan penulis yang John Wick ya. Ini penampilan dari si Bob Odenkirk-nya Mas ya. Betul Bob Odenkirk ya Mas ya. Betul. Menurut aku dia ini poker face yang positif banget Mas dia Mas. Dia nih poker face yang bisa memerankan siapa Mas, si Hoods ya Mas namanya Mas ya. Si Hoods Mansell ini dengan menurut gue begitu sempurnanya Mas. Awalnya waktu gue liat trailer ya Mas ya. Makanya gue pas ajakin ini kan gue liat trailer, terus gue jujurnya pernah nonton sekali tapi gue ketiduran nggak konsentrasi. Kalau kita konsentrasi kita anggap film ini menurut gue, kalau kita konsentrasi Mas ya. Kalau nggak konsentrasi bagi gue nih film kayaknya apa ya, alurnya terlalu ngebingungin Mas. Padahal enggak. Padahal kagak kalau kita konsentrasi Mas. Dan menurut gue sih kalau secara pertanyaan dari awal ya, misalnya awal salah satu bintangnya di sini menurut gue nih yang kita nggak sangka-sangka Mas kalau kita nonton konsentrasi Mas, yaitu si Bob Odenkirk-nya ini Mas, menurut gue Mas. Dia karakternya di sini kuat banget Mas. Dia bisa berubah ekspresi kan Mas, dari seseorang yang terlihat penakut, terlihat takut, terlihat terlihat nggak percaya diri, terlihat di awal sepertinya lemah ya. Tapi ketika dia jadi berubah ke Hulk, ibaratnya tuh Mas. Dia kayak Hulk Mas, ibaratnya Mas. Ketika dia garang ya Mas ya, ketika dia mau serius, ketika dia hatinya benar-benar tingkat naik darahnya udah benar-benar full, dia tuh cocok banget juga Mas. Jadi dia, makanya gue bilang dia poker face Mas. Poker face dalam arti ketika dia lemah, waktu awal-awal tuh dia lemah, dia terlihat orang yang sangat lemah. Dari dalam hati gue seperti, nggak salah nih John Wick, nggak salah nih
mau disamain kayak John Wick nih, orang nih awalnya seperti itu, kita nggak konsentrasi Mas. Kalau kita nggak konsentrasi, kita konsentrasi, kita ikuti alur ceritanya. Ini ternyata si Bob Odenkirk ini kuat banget Mas karakternya Mas. Penjiwaan dia bagus Mas. Lihat deh Mas, ketika dia belok dari seorang yang nggak percaya diri, dikucilkan kadang sama keluarganya ya, dicengin, tapi ketika dia mau serius, ketika dia mau fight ya, ketika dia amarahnya tersentil, dia sosok yang menakutkan loh Mas. Sosok yang menyeramkan Mas, dia Mas, untuk sosok jagoan ya Mas ya, untuk protagonisin itu loh, sangar maksud gue ya, bloody apa namanya sebutannya, bloody cold ya Mas ya. Cold ya. blood. Iya, cold blood dia. Nah, ini sebagai informasi ini, emang sang sutradara si Ilya ini emang sengaja waktu ingin mengcasting itu dia sempat ngomong ke casternya itu bahwa dia mencari aktor yang bukan aktor laga, dia mau mencari aktor yang kelihatan culun, yang dulunya itu punya track recordnya itu di komedi atau istilahnya di film drama. Jadi emang dia ingin membuat sebagai kejutan nih untuk penonton nih. Karena kan kita tahu nih kalau film laga kan Keanu Reeves kan udah terkenal nih dengan film laga atau istilahnya aktor-aktor lain, tapi emang sengaja nih dia ini ingin membelokkan nih, dia udah wanti-wanti dia mencari tokoh utamanya ini aktor yang latar ini dikenal aktor lemah. Jadi ternyata ini berhasil ya. Dan berhasil ini, bagus. Nah kalau Mbak Jose sendiri gimana nih nonton film ini? Ada pengalaman apa nih? Iya Mas Bebe, pertama kali nonton film ini sih baca dari sinopsisnya cukup singkat ya. Jadi sinopsisnya sih kayaknya cukup membuat orang jadi tertarik untuk nonton kan. Dia kan bilang seorang pria yang di underestimate. Kemudian dari sana dia di ujungnya itu tidak dianggap untuk tidak di underestimate lagi gitu kan. Dari yang pertama sih benar sih katanya Mas Coaching kalau ini sebenarnya pemerannya kok kayak calm ya. Sebenarnya bisa sih mewakili nggak sih, bisa jadi aktor apa dia action nanti di tengah-tengah film. Pertama sih kayak meragukan si Hutch ini ya, tapi begitu di tengah-tengah film ya kelihatan sih si Hutch-nya ini ternyata bisa loh dia berperan bagaimana dia di rumah. Jadi uniknya itu dia kalau di rumah kan dia pasang settingan mukanya yang calm dan juga di kantor. Tapi kalau begitu dia di rumah, dia di luar rumah dia tidak menunjukkan untuk dia sebagai fighter di luar. Jadi dia benar-benar, kalau saya bilang sih kalau di film ini ada family-nya, ada tentang psikologisnya, dan benar sih. Jadi si sutradaranya ini mau mix ada sedikit komedi ya di film ini. Kurang lebih gitu sih Mas Bebe. Pertama kali. Nah, kalau saya pribadi ini, kalau menonton film Nobody ini, saya kepikiran dua film sebelumnya. Yang pertama itu John Wick, yang kedua itu saya mikir itu The Incredibles. The Incredibles, yang film kartun itu. Karena kita lihat itu di film The Incredibles, itu Mr. Incredibles-nya itu ya ini dia nih, lagi mengalami tanda kutip ini krisis parubaya, dan krisis istilahnya dahulu ini dia ini beraksi, terus sekarang ini dia harus kerja kantoran yang tanda kutip itu membosankan gitu. Nah ini terjadi di karakter si Hutch ini nih menurut saya ya, di mana dia harus istilahnya pensiun dan dia harus menjalankan kesibukan sehari-harinya itu dengan 180 derajat berbeda dengan yang dahulu, di mana dia nggak boleh atau tidak mau menunjukkan keahlian dia sama sekali, istilahnya bahkan dia merahasiakan hal itu kepada keluarganya nih. Keluarganya sendiri kan nggak tahu kan dia kerja apa kan dahulu kan. Dan ini kalau menurut saya, justru ini cukup menarik nih. Kalau saya akan ingin membahas nih, sebenarnya ini di dalam film ini nih, Hutch itu orang baik atau antagonisnya nih. Karena kalau saya lihat ini, justru kejadian di dalam bisnya itu bisa dia hindari nih. Tapi seolah-olah ini dia malah bersyukur, wah akhirnya nih ada yang bisa jadi tempat pelampiasan gue nih istilahnya.
Dan dia itu Iya, bersyukur iya, iya. gitu. Dari kata-katanya pun dia benar-benar senang nih, karena dia ini kalau menurut saya ini justru dia ini di dalam puncak kemarahannya itu, kebosanannya itu, dalam arti udah bosan, terus habis itu dianggap rendah oleh anaknya, terus habis itu apa yang dia ingin cari, kalung dari kucing anaknya itu ternyata. Kaleng kucing anaknya. Nah, akhirnya kan dia kan malah nyari gara-gara nih. Sedangkan gangster Rusianya itu, kakaknya itu, dalam arti dia kan hanya membalas dendam atas perlakuan si Hats ini kepada adiknya nih. Adiknya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah si Hats itu salah atau si Hats itu menurut kalian ya emang harus dilakukan seperti itu? Nah, kita mulai dari Mbak Jose dulu nih. Iya, benar banget tuh. Pertama kali memang kan dia ada dikasih berapa kali kesempatan untuk dia membalas si dua perampok yang ada di rumahnya gitu kan. Tapi dia memberikan pertama anaknya kan sudah menahan perampoknya, tapi kan dia bilang let it go, lepaskan. Nah itu anaknya kan di situ terasa ini kamu payah banget sih gitu kan jadi seorang ayah. Terus dia dari situ udah cukup tenang, masih udah biarin aja pergi. Padahal di scene selanjutnya itu dia jelasin karena dia ngerasa perampoknya ini dia ngelihat satu wanita dan satu pria, jadi tidak ada kerusakan yang berarti. Dia kan bilang ke teman-temannya, kamu pecundang banget nih, perampok di rumah kamu kok nggak diiniin. Plus lagi tetangganya sih, ada adegan yang tetangganya kalau saya ingat, tetangganya bilang, gimana tadi malam perampoknya datang ke rumah kamu ya, salah rumah dia gitu kan. Kebetulan perampoknya juga pas pergi tuh kurang ajarnya ngomong, kita datang ke rumah yang salah, cuman ngambil receh-receh di uangnya situ kan. Terus kata tetangga ya, kalau misalnya dia datang ke rumah gue bakal latih nih ilmu bela diri gue gitu kan. Nah di situ penghinaan gitu kan. Terus satu lagi dia nunjukin yang adegan mobil barunya itu. Nanti kan yang itu kan juga ada next adegannya lagi soal mobil itu juga. Dan ini ngalir sih mas. Itu juga sempet hampir nggak kelihatan ya. Pertama kan dia tujuannya itu untuk membalas dendam yang perampoknya, yang mana dia di underestimate sama anaknya yang cowok, dan lagi dia anaknya yang cewek juga nyari, ada yang hilang. Dad, where is my necklace of my cats gitu kan. Cutie necklace di mana ya? Terus kan akhirnya dia baru oke, berarti ada something yang hilang di rumahnya, dia baru berniat untuk membalas dendam. Nah, yang pas adegan untuk yang di bus itu sih benar sih, dia punya kesempatan untuk tidak melawan ya. Dia punya kesempatan untuk tidak melawan karena kan dia dalam hatinya, Tuhan nggak mungkin menutup satu pintu untuk tidak membuka pintu yang lain. Maksudnya tuh hari ini dia udah berniat untuk mukul orang lah istilahnya, untuk membalas orang, tapi dia nggak jadi mukul perampoknya karena taunya punya anak kecil. Nah di situ dia punya ada kesempatan sih untuk yang kebetulan yang di bus itu merupakan adiknya gangster Rusia ya. Nah sebenarnya dia juga dinasehatin kan sama teman-temannya gitu loh. Kalau soal perampokan kenapa mesti sampai ke gangster Rusia, sampai ngebunuh adiknya. Ya di situ kelihatannya sih memang ada sedikit ambisi yang lebih ya. Mungkin ada passion yang dia dari dulu, memang passionnya seperti itu, get things done, walaupun dia mulainya itu dari yang sekedar adegan di bus, ya dia selesaiin sekalian untuk yang Rusia. Padahal teman-temannya juga udah bilang, stop, kita nggak mungkin ngelawan untuk gangster Rusia itu. Dan setiap adegannya itu kalau yang saya ngerasain mirip sama John Wick itu selalu peralatannya tuh sederhana ya. Jadi dia kalau kayak punya satu pistol, kalau habis ya udah dia cari pistol yang lain, pistol yang sisa atau gimana. Jadi di situ kayak apa sih namanya? Sensasi-sensasi John Wick-nya di situ masih ada, yang gimana dia single fighter, gimana alat-alatnya juga dia punya senjata juga sederhana gitu sih. Jadi John Wick kan juga kalau nggak salah juga terakhirnya kan juga temanya keluarga kan, dia terus bertahan, dia tetap pergi kemanapun nomaden, dan dia tetap ngelawanin musuh-musuhnya dengan nggak persiapin senjata apa-apa. Gitu sih kalau saya bilang sih itu masih ada passionnya dia ya, tapi membuat film ini jadi lebih seru sih. Yang awalnya sebenarnya dia
mau ngelawan 2 perampok tapi jadi gangster Rusia. Itu sih. Tapi dia buktikan kalau dia masih bisa untuk melawan seorang gangster Rusia. Apalagi kan dia bawa dia ngambil ID FBI-nya di tempat ayahnya ya. Ayahnya ledekin. Kau cepet banget mau balik ke kerjaan itu lagi gitu sih. Yes. Nah, ini menarik nih. Soalnya kalau dari rentetan ceritanya kan sebenarnya itu dia tahu itu ternyata mafia Rusia kan setelah kejadian ya. Walaupun mungkin pas dia lihat dia udah tahu nih ini orang nggak benar nih. Tapi yang tadi yang sempat saya sayangkan itu adalah kenapa dia sampai harus berbuat benar-benar sekasar itu. Sebenarnya itu kalau bagi saya itu dia ini untuk melampiaskan sih kalau menurut saya ini karena dia stres. Dalam arti pelampiasannya itu tadi itu dia nyari orang buat dipukul, ternyata 2 perampok itu punya anak yang lagi sakit, ya nggak jadi. Akhirnya dia ya kebetulan ketemu sama ini kroco-kroconya ini nih, ya udah seneng dia. Gangster malam-malam. Nah, Mas Watching gimana Mas Watching? Kalau menurut aku sih pertanyaan Mas Bebe yang antagonis atau protagonis ya. Menurut aku sih dia, kalau menurut aku dari sisi psikologis sang sutradara, emang penggiringan opininya nih menurut gue, penggiringan karakter si Hans Mansell ini memang jadi dia lebih, kalau menurut aku ya, lebih menitik beratkan tuh kepada seorang ayah yang seperti depresi, Mas. Yang dia setelah pensiun dari jadi pembunuh bayaran, kan dia pembunuh bayaran rahasia kan. CIA. Dia tuh iya kayak pembunuh bayaran yang suka mengawal orang-orang elit juga kan. Nah, menurut gue dia memang digambarkan, lihat gak ada adegan-adegan yang menurut gue tuh cukup menguras bully ya, kayak bully keluarga ya Mas ya. Iya. Kayak masalah dia tidur aja kan, dia kan ditutupin bantal kan. Dibatasin bantal loh. Lihat gak Mas? Perhatiin gak? Dibatasin bantal istrinya. Terus dia udah bilang dia udah nggak berseks, udah hampir sampai lupa dia sampai kapan kan. Terus istrinya cuma megang punggung dia aja, gini-giniin doang Mas. Yang dia bilang dia sudah lama nih nggak bercinta. Terus anaknya dengan dua-dua tuh nyerang dia dengan seenaknya, bilang lemah lah, tetangganya lah, terus temennya lah. Lengkap banget hidupnya, ditambah dengan rutinitas dia, lihat ya di awal menit film Mas. Dengan adegan diulang loh 10 kali tuh, yang cepetin tuh, dicepetin teret tiap hari tuh, rutinitasnya membosankan kan memang kan. Nah, ditambah dengan trigger atau suatu kejadian yang malam itu menjadi pemicunya, menurut aku akhirnya dia memutuskan membangkitkan naluri CIA atau pembunuh bayarannya itu ya di dia ya, seorang pembunuh bayaran yang dia keluarganya pun nggak tahu, dia akhirnya tuh dibangkitkan menurut gue Mas. Dan itu benar kata Mbak Josi tadi, sebelum dia melakukan hal tersebut, dia kan bilang tuh, pintu terbuka, Tuhan nggak akan itu. Nah, itu bagi gue tuh kata-kata yang sebenarnya tuh gue mau nge-pause tuh Mas, tapi gue kecepetan. Itu kata-katanya bagus loh. Itu kata kutipan menurut gue tuh quotes, salah satu quotes yang memorable kalau orang bisa memahami film itu, memorable banget tuh Mas. Apa gimana Mbak Jos? Kata-katanya apa? Tuhan tidak akan menutup pintu tanpa membuka pintu yang lainnya. Jadi dia udah menutup pintu untuk yang dua orang tadi ya, yang awal. Kalau gue tangkap dan kata-kata itu, dia mengatakan bahwa kalau emang ini terjadilah, kalau ini orang memang penjahat atau nih berandal yang mau nyerang gua, atau berandal yang mau, maksudnya tuh yang mau ngeganggu dia, ya udah terjadilah, mumpung nih berarti gue amarah nih, ditambah pas-pasan banget kebetulan kan supirnya cewek, terus dia ketakutan banget tuh supir, terus akhirnya disuruh turun, ditutup pintu sama dia loh. Gue yang anehnya, beberapa adegan film ini memang terlihat kayak kesannya kayak apa ya, satir ya Mas ya, kayak terkesan emang kayak film-film komikal ya Mas ya. Kayak contohnya kan yang cewek digodainnya sebenarnya nggak terlalu digoda-godain banget, tapi dia tetap duduknya diem, nggak ada pergerakan, nggak ada kaget. Yang itu Mas, yang ceweknya digangguin tuh. Oh ya, dia calm banget sih. Calm banget itu Mas, kayak komikal banget kesannya, kayak calm banget kan, santai banget kan. Betul. Terus kayaknya motivasi kayak
banyak tetap menurut gue banyak plot hole ya mas di film ini, banyak plot hole ya mas. Plot hole banyak kayak motivasi dua penjahat itu yang di awal datang itu juga menurut gue sedikit kurang kuat ya untuk membuat dia terlihat jadi lemah gitu mas. Kayak terlalu simple banget mas permasalahan yang diciptakan oleh sang Adegannya sutradara. terlalu cepat ya. Cepat dan terlalu simple bagi gue untuk jadi seorang tuh mengukuhkan si Huns ini jadi seorang yang lemah gitu loh. Sebenarnya sih kuat ya, dalam arti itu digambarkan karena gini, pas awal itu memang misalkan kalau tanpa adegan anaknya mengunci istilahnya, kalau tanpa adegan anaknya mengunci mungkin kita anggap itu tanpa alasan. Yes, Tapi ini bayangin nih, anaknya udah ngunci satu perampoknya, terus abis itu satu perampok di belakang dia, terus dianya ada di belakangnya nih, dalam arti nih bahwa udah bawa pentungan nih, ya anaknya pasti tambah kesel, saya udah fighting sama Isai udah kunci, Isai udah melumpuhkan satu perampok, lu tinggal pukul tuh, lu kan di belakang misalnya. Nah itu akhirnya itu memang dianggap itu ya, mungkin tetangganya itu juga dengar cerita kan, polisinya juga dengar cerita nih dari anaknya bahwa ini sebenarnya mungkin nih pas ditanya-tanya, iya gue udah ngelumpuhin nih, cuman bapak gue bilang suruh lepasin, padahal dia itu udah bawa tongkat segala macam kan, pasti cerita kepada polisinya, sehingga itu akhirnya itu mereka itu menganggap rendah, apalagi ditambah sama adik iparnya ya, yang laki-laki ya, dalam arti kan, pistol nih, lu gimana sih, lu harusnya ini lu lawan dong. Nah itu kan egonya itu akhirnya menambah Isai membakar, Isai ngomporin, apalagi kan yang tadi Mas Watching bilang ini ya emang tadi itu seperti Mr. Incredible ya, sehari-harinya itu benar-benar ngebosenin dan istilahnya dia benar-benar tertekan sih seperti itu. Terus yang tapi film ini berkarakter sih mas. Pertama sinematografinya ya mas ya. Sinematografi itu ala-ala apa ya? Khas mas tuh sinematografernya nih menurut gue nih teknik pengambilan gambarnya ya mas ya. Ala-ala kayak apa ya? Kayak film kayak John Wick kali mas ya, atau John Wick atau kayak itu ya. Atau kayak filmnya si apa tuh? Film apa mas yang kemarin yang si Colin Firth apa mas? Itu Kingsman. Ya ada sedikit tuh aura-aura kayak gitu mas, teknik pengambilan gambar ya mas, kayak warna-warnanya tuh kayak apa ya, kayak movie tahun 80-an mas, tau gak mas, kayak lebih gimana gitu, lebih kuning-kuning gitu kan. Terus juga film ini juga punya karakter kuat dari sisi antagonisnya mas ya. Kau perhatiin nggak mas, antagonisnya tuh yang ditampilkan tuh muka-muka era 80-an itu mas. Itu 80-an sih, terus dia Julian itu anak buahnya tuh yang kulit hitam itu. Itu muka-muka, gue teringat film itu mas, Street Fighter mas itu mas. Oh yang jadi yang jadi si Barok. Dalsim. Oh buset Dalsim. Iya kan? Iya gak berasa gak penjahat-penjahatnya tuh, apalagi tuh yang ketemu di diskotik kan muka-muka era Rusia banget, era 90-an gitu loh. Film-film kalian emang gue rasa tuh emang diciptakan emang karakternya seperti itu ya. Jadi karakter juga dari sisi penokohan tuh sangat kuat banget, dari sisi karakter antagonisnya. Cuma memang beberapa hal seperti tadi gue bilang tuh yang kayak penumpang wanitanya terlalu santai ya. Terus endingnya juga menurut gue terlalu apa ya mas ya, terlalu sedikit kurang klimaks mas. Ending ke 5 menit terakhir menurut gue sedikit kurang klimaks ya mas ya, karena dari awal sampai tengah kayak dia udah membuat suatu hal yang menurut gue wah ya, menurut gue cukup bagus ya. Tapi pas di 15 menit terakhir atau di plot twistnya menurut gue kurang istimewa mas, sedikit kurang istimewa ya. Padahal di ending kan ayahnya ikutan tuh. Gak nyangka ya, tiba-tiba ayahnya yang dari panti jompo tuh, wah itu ayahnya lebih jangan di underestimate lagi. Badass banget tuh ya, punya bapak kayak gitu. Jadi menurut gue kedatangan sang ayah ke ikut pertama jadi membuat itu mas apa? Jadi apa ya maksudnya ya? Jadi membuat tuh aura filmnya jadi turun. Kita udah agak serius ngeliatnya, jadi kesannya nih sedikit diturunin lagi temponya mas, tempo keseriusannya mas. Betul. Iya gak?
Nah, Itu mungkin yang dimaksud unsur komedinya juga kali ya di belakangnya tuh Iya, dia ada mau sedikit masukin unsur ada sedikit komedi sedikit ya. komedinya jadi Mungkin heeh. karakter-karakter seperti apa ya, karakter-karakter yang ini Mas ya apa? Karakter-karakter yang terlihat. Jadi ada unsur komikalnya karakter itu Mas, komedinya ya. betul. Sayang sebenarnya menurut gue agak sayang Mas karena di Ramunya tuh di awal tuh udah cukup serius dengan gaya penceritaan yang cukup bagus, unik, dengan karakter si Hansel ini yang sangat kuat. Tapi ada temennya, terus sama endingnya dengan menghabisi penjahatnya seperti itu, menurut gue sansornya sedikit kedodoran sedikit ya Mas ya di endingnya. Kalau menurut gue Jadi Mas. Maksudnya kalau menurut Mas Watching itu adalah lebih baik itu kalau seperti John Wick dalam arti tanpa bumbu komedi. Apa? Maksudnya menurut Mas Watching ini apakah ini lebih baik ini dibuat serius kayak John Wick gitu kan? John Wick kan nggak ada bumbu komedi ya? Iya, menurut aku itu karena dari awal sampai ibaratnya kita sampai 3/4 film tuh sebenarnya tuh aura film ini serius Mas menurut gue Mas. Cuman sih menurut gue justru ini diselipkan unsur-unsur komedi. Ingat gak pas waktu dia saya ngomong panjang Ayahnya. lebar sama anak buahnya tuh Rusia yang udah sekarat tuh, nggak tahu sampai mati juga dia masih ngomong tuh yang dia ceritain masa lalunya tuh. Itu kan menurut gue sih itu lucu sih, dalam arti dia ngoceh ngomong masa lalu, nggak tahu ya udah mati ya udah. Iya sih itu setelah 3/4 tuh yang dia ngomong itu udah mulai ada unsur komedinya sih Mas. Unsur komedinya sih. Tapi John Wick bukannya ada unsur komedi yang di part ada Iya, apa John Wick juga namanya ada sih Mas sebenarnya Mas. pencak silat yang Indonesia itu sih ada kayak intermezzo sedikit kan. Tapi memang mungkin maksudnya Mas Watching lebih berkarakter si John Wick kali ya. Kita nggak bisa samain untuk John Wick ini kayak another side sih. Jadi dia lebih ya itu kalau aku sih bilang dia tuh punya set di rumah dia seperti apa ya kan. Dia cuma seorang auditor di manufacture. Kemudian ternyata dia punya sisi lain tuh, ternyata dia punya ID lisan FBI, plus dia punya teman-teman yang siap ngebantu dia kalau pas lagi ternyata dia ada gangster Rusia itu gitu kan. Jadi memang memang nggak bisa disampaikan dengan John Wick ya. Dari postur mukanya aja kan John Wick dari dulu serius gitu kan. Kemana pun dia udah pasang badan gitu kan, single fighter gitu kan. Kalau yang ini kan memang lebih ke seorang pria yang keluar dari comfort zone nggak sih Mas Bebe? Jadi dia tiba-tiba harus balik lagi nih ke kehidupan dia yang lama dan dia buktikan ternyata dia masih bisa gitu kan. Dan dia sampai pas busnya mau buka pintu aja dia sampai berdoa kan sama Tuhan. God please open the door gitu kan. God please open the door. Kalau misalnya ini pintu beneran kebuka berarti ini beneran orang jahat yang boleh untuk dia untuk fight malam ini. Iya. Dan juga pas udah sampai terakhir itu nggak tahu juga ya, mungkin dari setting filmnya cuman si adik yang Rusia itu kan yang akhirnya dipakai pisau untuk dibantu bernafas, dikasih sedotan. Nah di momen itu kan dia kan tiba-tiba tahu kan kenapa ini semua gangster Rusia menuju rumahnya kan, sampai don't call 911 waktu ngomong ke anak istrinya supaya tunggu di bawah tanah. Terus si Rusianya jelasin, kamu kan tahu sendiri, kamu udah membunuh adik saya. Terus dia ngomong, terakhir kali aku ngelepas dia masih bernafas kok gitu. Jadi dia memang ada unsur nggak sengaja kan? Iya, ada unsur nggak sengaja untuk jadi berantem sama gangsternya. Tapi untuk actionnya Mas, maksud gue sih Mas, actionnya untuk actionnya tuh menurut gue sedikit endingnya itu Mas, kalau ada kata-katanya bener sih, aku lupa juga kalau dari percakapan dialognya sih memang ini unsur komedi cukup tersirat dan bagus ya Mas ya. Unsur komedinya kayak masalah itu yang ini gue pengen coba nih kendaraan 0-60 km kayak gimana sih, tau gak itu lucu. 0-60 itu mari kita coba. Coba mobil yang cuma tadi itu mungkin menurut Mas itu aksinya itu sepertinya itu kurang pecah ya di akhir ya, benar ya? Kurang pecah, betul.
kurang pecah di akhir ya kan, soalnya digambarkan terus si penjahatnya kan Julian kan ganas kan ceritanya kan, garang kan ya Mas ya. Tapi ada di tengah-tengah juga dia terlihat wibawanya kurang, kan gue agak bingung Mas. Waktu yang penjahatnya kan di awalnya terus lihat sadis ya Mas ya, garang, sadis, pemimpin kartel pembuat uang palsu gitu ya. Hmm. Terus banyak anak buah, terus dia masa sama yang cewek itu tuh anak buahnya dia bilang lu kalau nggak bisa kerja bla 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 deh, terus dilempar, masa depan dia dilempar sampai dia terdiam. Nih orangnya udah ketemu nih, lihat gak Mas? Enggak maksudnya Jadi dia wibawa lempar itu dia kenapa sampai diam karena dia tahu maksudnya ini anak buahnya ini pinter mencari info segala macam kan sampai dia eh, istilahnya sampai dia bisa ketemu. memblackmail orang CIA kan, dalam arti kan. Terus ternyata nih Nah, anak buahnya ini saking pinternya dia tahu berhadapan dengan si Mister Nobody ini yang benar-benar berbahaya. Ya udah dibilang, nih gue udah ketemu nih, udahlah gue berhenti daripada gue mati. Maksudnya seperti itu iya, sih. tapi Berarti sama sang penjahat, menyelamatkan diri dia. tapi, tapi sama si bos dilempar begitu, kok dia sampai terdiam, sampai tercengok-cengok kan bosnya kan. Lempar Nah, ke bawah kan. karena syok, loh kok anak buah gue yang biasanya berani, istilahnya sampai berani blackmail CIA sampai ketakutan segitunya tuh, dalam arti dan anak buahnya tahu gue ini seorang gangster yang berkuasa, tapi kok sampai takut. Nah, justru kan kalau kalau gue jadi bosnya gue akan bingung, loh emangnya sebahaya itu, dalam arti di momen itu gue pasti akan bengong nih, kok anak orang kepercayaan gue, istilahnya yang mencari infonya sangat jago, bisa memblackmail CIA, udah ketemu malah kabur Takut. ketakutan. Jadi ini Tapi akhirnya tuh emang berhasil dia Mas ya. Dia kenapa? berhasil nemu, di awalnya kan data-data dia kayak ditutupin semua ya, kabur-kabur semua ya. Nah justru karena dia tahu ditutupin kayak gitu tuh, itu pasti tuh itu orang Ada berbahaya, sesuatu. bukan sembarangan orang tuh. Justru karena dia tahu kayak gitu dia ketakutan. Itu sih kalau menurut gue sih justru itu momen dimana bosnya bengong gitu, istilah kok sampai ketakutan gitu, sampai udah bawa koper kan dia kan, seperti itu. Iya. Nah, sebut si Mas, emang ada sedikit, kalau dari pertanyaan si Mas, aku berasa tuh Mas merasa tuh ada sedikit sisi antagonis ya di sisi si Hans Mansell ini Mas ya, kalau menurut Mas ya, dari dia bakar orang, penjahatnya dibakar di rumahnya gitu ya Mas ya. Terus dia Sebenarnya kayaknya, oke oke. Mas ada berasa gitu ya, atau Mbak Josi juga ya? Nah, mengenai pertanyaan apakah saya berpikir bahwa dia itu antagonis, sebenarnya itu bukan antagonis pure antagonis, tapi dalam arti gini, dia itu adalah seorang karakter yang sebenarnya itu nyari gara-gara. Dalam arti apa yang nggak perlu itu ya dia cari gara-gara, karena tadi itu sebenarnya itu semua ini kan karena dia nih, karena dia ini stres, karena dia ini tanda kutip depresi, karena dia ini bosen, akhirnya dia ini harus melampiaskan kemarahannya itu dalam arti yang hatinya itu, luapan hatinya itu dia lampiaskan kepada sebenarnya itu orang-orang yang tidak bersalah kepada dia nih, yaitu orang-orang yang beberapa orang itu tuh ya, yang mabok itu sebenarnya kan nggak ada salah sama dia loh, dan dia itu sebenarnya bisa keluar nelpon polisi, polisi akan datang segala macam, sebenarnya bisa, atau setidaknya itu melumpuhkannya itu tidak separah itu, dalam arti kalau itu kan dia emang sengaja tuh, dari doanya pun kita tahu bahwa dia ini aduh untung ada ini nih jadi gue melampiaskan bener-bener deh istilahnya. Nah terus bahkan di waktu dia ketemu sama bosnya itu tuh, dia kan nungguin supaya bosnya itu ngejar dia ke rumah untuk istilahnya untuk fase terakhirnya ngabisin semuanya tuh, pas yang di apa barnya itu, yang dia ketemu di barnya, dia ngomong-ngomong, dia naik mobil, dia nunggu supaya dikejar Ya, mereka ikut jebakan, tanda kutip ikut jebakan, Rumah gedung dia ya. iya kan? Iya. Nah kalau Mbak Josi gimana, Mbak Josi, menurut Mbak Josi? iya setuju sih sama Mas Bebe. Kayaknya benar-benar dia mencari gara-gara ya. Karena kan awalnya kan dia kedatangan dua orang suami istri sebenarnya perampok gitu kan. Pas dia memang ada ini ya jiwa FBI-nya, dia nyari dari tato kan. Itu cukup menarik sih. Dia pergi ke beberapa tato shop untuk mencari siapa sih yang ngerampok rumah gue, yang mau ngerampok rumah gue itu. Dan akhirnya dia ketemu. Dan itu kan dilihat rumahnya sangat sederhana gitu kan. Bahkan dia lagi ngerebus
pop mie gitu kan, lagi makan pop mie. Yang anehnya mungkin kalau jadi perampoknya ya, loh kok dia bisa datang ke rumah gitu kan. Dan kemarin katanya nggak apa-apa dilepasin, tapi kok sampai ke rumah tuh dia marah banget kan. Pertama kali yang muncul aja dia udah langsung kasih pukulan gitu kan ke pipi yang cowok gitu kan. Terus sampai dibanting lagi duduk di tempat makan. Jadi itu memang agak cari gara-gara sih, karena kan rumahnya juga kebetulan nggak rusak-rusak banget dan nggak banyak yang diambil. Oh, arloji, akhirnya dia ngambil arlojinya. Mana arloji? Terus akhirnya kebetulan dia diambil. Terus kalau misalnya yang sampai, ya benar sih dia kemana-mana marahnya ya, sampai mobil tangganya akhirnya, dia ada mobil kan, ada mobilnya itu parkir, definitely parkir, tapi dia kayak, oh ya udah, kita cek aja nih, katanya mobil baru nih punya tetangganya, sekalian aja dicuri. Jadi dia benar-benar kayak membangkitkan jiwa-jiwa fighter dia yang dulu. Jadi kalau dibilang punya peran antagonis, ya ada, sampai dia habis ngebakar markas uang palsu ya, kayaknya percetakan uang palsu, dia nonton dengan santai konsernya si ini kan, si Julian kan. Terus akhirnya disamperin sama Juliannya. Do you enjoy the food? No, I'm not enjoying the food. I'm enjoying the show gitu kan. Dan dia benar-benar cuman bawa apa sih, ranjau ya. Jadi dia satu kali itu langsung dia dihormatin banget kan. Semua di pop itu dia dihormatin karena dia bawa senjata gitu sih. Jadi memang kalau dilihat dari film ini sih, ya benar ya apa kata dia bilang, membangunkan macan yang tidur kali ya tepatnya. Dia udah enjoy dengan aktivitas dia yang naik tram, naik MRT tiap hari, minum kopi, kerja auditor, pulang. Tapi tiba-tiba dia harus diusik sih, dia cukup terganggu. Jadi dia sekalian, ya udah lebih baik ditunjukin aja, sampai harus melawan gangster Rusia pun, sampai temennya kan bilang nggak mendukung kan. Temennya yang ada di radio itu bilang, kamu tahu nggak udah berhadapan sama siapa gitu kan. Kalau kamu tetap maju, udahlah, ngumpet aja. Kalau kamu tetap maju, gue nggak akan keluar dari tempat persembunyian dan nggak akan bantuin lu. Gitu sih. Tapi dia tetap untuk egoisnya ada, ambisinya ada, tetap untuk fight terus sih. Gitu sih. Soalnya kan dalam arti yang Rusia itu kan nggak, sebenarnya kan nyari gara-gara sama dia sebenarnya, maksudnya dia cuma gara-gara pelampiasan aja. Kayak misalnya bilang, ini gue bakar lu punya uang yang istilahnya dititipin ke lu, sehingga lu harus operasi plastik supaya nggak dikejar-kejar sama mafia yang di atas lu tuh yang nitipin uang. Karena lu datangin rumah gue, loh. Mereka itu datengin rumah lu karena lu duluan nih, kalau menurut gue sih seperti itu ya. Kalau menurut saya ada arti. Nah itu sih, itu kenapa sih Mas Watching? Kalau gue sih kurang setuju kalau dia ada sisi antagonisnya sih Mas. Nggak setuju sih. Karena menurut gue dia lebih ke apa? Lebih ke yang benar kata Mbak Josi dari kalimat. Mungkin Mbak Josi juga setuju ada sisi antagonis, tapi dari sisi antagonisnya gue sih kurang setuju sih. Dan dari sisi membangkitkan macan yang lagi tertidur, gue setuju Mas. Karena kan sekali lagi kan rentetan di awal kan dia memang orang yang tertutup, orang yang mengalami kebuntuan dalam keluarganya, dibully, dikatain, dianggap lemah. Nah itulah orang yang akhirnya bisa menunjukkan tuh naluri dia sesungguhnya. Karena sebenarnya kan dia bukan lemah Mas. Kalau kita perhatikan dia nggak mau tuh ingat-ingat masa lalunya lagi Mas sebenarnya Mas. Dia nggak mau ingat masa-masa lalunya dia yang seperti itu, dengan dia bekerja dengan sudah tutup buku lah istilah dulu, udah tutup buku, udah turun gunung, udah nggak mau terlibat dengan hal-hal yang dianggap tuh bisa membayangkan keluarganya gitu loh. Betul. Tapi ternyata dia diusik lagi dengan hal-hal yang sepele sebenarnya bagi dia, tapi kok dia kayak mengalami tekanan mental dan batin tuh menurut gue dia cukup terpukul Mas, menurut gue Mas. Ya jadilah dia sekalian deh gitu istilahnya kata dia, tau gak? Sekalian deh lu jual gue beli deh gitu Mas. Nggak ada, menurut gue sih nggak ada sisi antagonis, cuma dia orang-orang itu membangkitkan macan yang lagi tidur, seseorang yang memiliki kemampuan yang menurut gua dia digambarkan oleh sang sutradara juga nggak setiap berantem dia nggak selalu menangnya telak loh Mas, kalau kita perhatikan Mas. Cuma dia di beberapa momen tertentu dia bisa finish, bisa menyelesaikan pertarungan gitu. itu dengan yang susah di bus kan dia
dihajar duluan kan, Ya berkali-kali susah. dihajar Iya. duluan. Kalau Nibas, kalau Mas bilang tadi kena kan dia ganggu adiknya dulu. Menurut gua nggak setuju karena kan yang mulai dulu kan itu para begundal itu kan yang udah melototin dia, ketawain dia, terus mau siap-siap ditodong, dia siap-siap mau dipalak Mas, ibaratnya Mas lagi duduk di belakang itu Mas. Ibaratnya dia udah nggak bisa lari tuh di belakang tuh. Terus 5 orang itu lagi-lagi udah dia kesel diremehin lagi Mas, diketawain kan, dia ngomong apa diketawain kan Mas. Dibikin ketawain kayak gitu kan. Sebenarnya sih Sini dia nggak dipalak ya, dalam arti kan buktinya itu orang-orang itu yang lain itu disuruh turun kan, dalam arti dibiarin turun tuh sama gangsternya itu, dalam arti Kirain dia ikut turun juga ya. maksud saya kan gangster itu para begundal itu tuh nggak ini menyakiti orang-orang lain tuh, dia targetnya cuma perempuan itu tuh karena Ya, mungkin ya, ya. hebat. Nah, seperti itu sih. Mungkin kalau dibilang antagonis itu mungkin terlalu ekstrim kali ya. Mungkin yang benar itu ada sisi gelap sih kalau menurut saya sih. Sisi gelap itu yang terbentuk karena depresi, dalam arti karena misalnya tadi itu sering diremehkan. Diremehkan pun itu sebenarnya itu karena konsekuensi dari dia berpura-pura. Sebenarnya itu konsekuensi yang diambil dalam arti seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang ini balik ke tadi itu mengenai posisi aksi. gelap aku setuju sih. Posisi gelap aku lebih setuju sih. Ada sisi-sisi gelap dibanding ada sisi-sisi antagonis ya Mas. Lebih Nggak setuju. pure antagonis ya. Oke, oke. Antagonis mungkin terlalu ekstrim kali kita ngomong ya. Nah, Ya. tadi ini hal yang menarik itu adalah kita sempat atau Mbak Josi atau Mas Wacing itu sempat ngomong itu mengenai aksinya itu, dia itu nggak pure misalnya 100% yang hebat lah kayak film-film Rambo istilahnya atau zaman-zaman tahun 80-an istilahnya nggak berdarah sama sekali tuh. Tapi di sini ini kelihatan nih justru karena ini dia nih yang saya suka ini, justru karena dipilih aktor yang istilahnya yang bukan latar belakang laga, akhirnya itu bisa memperlihatkan nih sosok di mana yang udah lama ini nggak berantem, ngerti nggak? Berbeda nih misalkan kalau orang yang masih aktif sebagai agen CIA, dia nggak mungkin babak medalati, nggak mungkin separah itu tuh. Tapi ini kelihatan nih benar-benar natural. Oh ini nih orang yang udah lama nih nggak ada jotos lagi nih. Dalam arti bukan yang langsung hebat gitu, tapi dia perlu istilahnya perlu pemanasan lagi, mungkin sendi-sendinya perlu istilahnya dilemesin dulu kali menurut. Nah ini dia nih kalau menurut saya ini saya justru suka nih adegan di mana ini dia ini nggak 100% menang nih seperti itu. Iya, tapi dengan experience dia Mas, dengan experience dia akhirnya dia bisa menenangkan situasi dan dia bisa menang Mas, itu Mas. Experience jam terbang ya Mas ya. Betul, dan mungkin tanda kutip itu refleks kali ya, dalam arti kan kalau orang yang udah berlatih atau yang udah berlatih bela diri atau yang sudah jam terbangnya tinggi itu pasti ada refleks yang sedikit lah, dalam arti kayak misalnya kayak Born Identity itu, si Born kan waktu dia lupa ingatan, dia bahkan masih bisa tuh secara refleks itu bisa bela diri sih menurut ini sih keren sih. Benar-benar itu dia ada sebuah apa namanya pengalaman yang di saat genting dia bisa bisa keluar sebagai pemenang Mas, itu Mas. Kayak gitu. Kalau dari adegan aksinya nih, kalau Mbak Jose paling suka di mana nih? Kalau adegan aksinya ya itu sih dari pertama kali pas momen yang pertama kan kita ngelihatnya kayak ini orang beneran bisa fighting atau enggak sih gitu. Ya menurut saya tuh memang mirip ada sensasi John Wick-nya itu waktu dia dipukul habis tuh sama orang Rusia, kiriman satu kloter geng Rusia pertama ke rumahnya. Yang dia lagi ngobrol santai sama keluarganya. Oh ya udah malam ini kita dinner lasaknya ya. Oke, Daddy gitu kan. Dia ngomong ke anak perempuannya. Tiba-tiba dia langsung ngelihat ke jendela gitu kan. Memang ada bawaan dulu kan sebagai intel. Kok ini mobil berhenti gitu kan. Pas dia lihat juga kayaknya ini rombongan ini dia orang Rusia. Langsung kan dia bawa keluarganya untuk sembunyi di bawah tanah, dan di situ kan dia sempat dihajar tuh. Nah di situ saya juga mikir, kok dia ini ya kalah ya. Sempat kan dia diseret kan, ada adegan dia diseret kan ke mobil, dan benar-benar dia nggak berdaya. Dia adegan tuh kayak dia udah nggak bisa tuh, gimana nih keluarganya kan di bawah gitu kan.
Nggak taunya di mobil itu dia pas dia ditaruh di bagasi mobil, ternyata dia bisa muncul dari tengah gitu kan. Dia ngejebol untuk yang masuk, terus dia bisa gimana caranya ini harus ngebunuh tiga orang ini. Yang tadinya tiga orang ini kan udah mau berpesta kan. Kan musuhnya tuh nanya, oke, kerjaan kita selesai, sekarang kita kemana? Kayaknya kita mau ke dokter deh. Yakin mau ke dokter? Aku mau ke sini nih gitu. Kita pas lagi adegan itu ternyata dia bisa bangkit dari belakang. Itu bener-bener mungkin kalau adegan setelah itu kan, oh berarti ini udah tahu nih dia sebenarnya bisa. Tapi pas adegan pertama kali pas dia ditaruh di belakang mobil mau diserahin ke gangster Rusia, ternyata dia bisa-bisa tiba-tiba muncul gitu di tengah mobil. Dan adegan yang terakhir sebenarnya kan dia kan scene-nya kayak balik ya, flashback ya. Jadi begitu ditanya kan, who are you gitu kan, I'm nobody. Dia tetap persisten untuk ngomong I'm nobody. Jadi karena dulu dibilangin dianggap remeh, lo tuh nobody gitu, nobody. Pas dia udah membuktikan dia tetap who are you, I'm nobody. Itu sih benar-benar yang tagline dari film ini ya. Kurang lebih gitu sih. Oh, Mas Bebe apa nih? Nah, sebelum ke adegannya. Mas watching dulu nih. Oh ya, Mas watching, oke. Nobody itu kan dari filenya CIA kan tulisannya Nobody ya, karena namanya udah dihapus semua kan. Nah, itu kan berarti kan yang tadi itu yang si ceweknya itu juga restricted people kayaknya ya, benar-benar masuk ke restricted, makanya akses ke sana tuh langsung denial gitu kan, denied. Jadi kayak udah nggak bisa deh untuk diakses ini orang. Jadi sebenarnya dia makanya menarik juga ya, sebenarnya dia dulunya itu dia seperti apa, sampai terakhirnya kan dia minta maaf ke istrinya kan, dia bilang ke istrinya, terima kasih sudah mengizinkan saya menjadi orang lain selama ini, karena kan mungkin istrinya tahu latar belakangnya, dia punya settingan kehidupan yang baru, jadi dia bilang terima kasih telah mengizinkan aku menjadi seorang yang berbeda beberapa tahun ini. Itu sih. Dan dia bertobat itu karena dia juga sempat ngampunin seorang mafia ya, yang berarti dia ngampunin, terus habis itu dia pengen cari tahu nih beneran kan nih tobat nih, katanya mafia tersebut tuh udah berkeluarga, terus itu udah berkeluarga. Kayaknya dia berpikir oh ya nih dari sini gue mau pensiun nih. Iya. Ada sisi nuraninya. Benar. Nah kalau Mas watching gimana nih Mas dari segi aksi? Memorable scene ya, memorable scene actionnya ya Mas ya. Menurut gue sih yang adegan pertamanya sih Mas, adegan pertama ketika kita benar-benar dikejutkan ternyata dia punya kemampuan yang memumpuni Mas, yaitu di bus itu Mas. Karena itu di saat itu kan step awal kita dikasih lihat, wah sebenarnya dia memiliki kemampuan yang nggak bisa sembarangan gitu Mas. Ditambah dengan alunan musik apa tuh ya, musik scoringnya tuh era-era iya, musik klasiknya tuh bagus loh Mas ketika dia lagi berantem itu Mas. Di dalam bus Mas. Ada gerakan slow motionnya sedikit kan, kalau kita lihat dari yang si supir driver wanita kan tuh pas diturunin kan tuh ada kalau kita perhatikan tuh ada slow mo-nya tuh ditambah musik tuh pas banget, keren banget ketika dia terdiam itu Mas. Itu adegan memorable sih. Yang bagi gue dia ngebelok ya dari penonton yang nganggap dia nih siapa sih nih, nggak seru banget nih film, tiba nah itu gue sedikit melek tuh sebenarnya tuh pas di bus itu Mas, bukan karena adegan actionnya tapi karena perubahan yang drastis ya, dengan kemampuan, dengan amarah yang benar-benar tergambar Mas. Amarah naluri dia tuh yang punya kemampuan mungkin dulunya ya, seseorang yang punya kemampuan seperti itu atau seseorang yang dibangunkan lagi dari macan tidurnya, singa yang lagi tertidur dibangunin lagi, udah tertidur beberapa lamanya terus sudah dibangunin. Nah itu kayak gitu menurut gue tuh salah satu scene yang memorable tuh yang di bus itu Mas. Dengan seperti yang Mas ini nih Mas, seperti poster yang Mas tampil di belakang Mas tuh Mas, dengan babak belur Mas, dia Mas tetap babak belur. Tetap babak belur tuh persis tuh seperti itu backgroundnya Mas Bebe tuh. Itu pas pulang-pulang dia alasannya ya jatuh lah apa-apa ya gitu. Ini tuh poster tuh menggambarkan banget. Itu pas pulang dia luka parah loh, yang dia ketusuk di sini. Yang istrinya tanya kan, istrinya bilang nggak bisa tidur lama banget, pulangnya kemana gitu kan. Ternyata dia mandi. Ternyata di sini tuh yang tusukan pertama yang di bus itu sih, itu cukup parah. Nah itu dan itu Mas,
Dan yang tadi Mbak Jos bilang yang dia sengaja yang direndang mobil yang 3 orang itu ya Mas ya. Akhirnya dia bisa lepaskan diri. Tapi itu menurut gua sih itu suatu yang kebetulan ya Mas ya, bukan di setting dia Mas. Bukan di setting sama si Mr. Nobody-nya. Oh iya. Jadi benar-benar tuh dia ada kesempatan untuk dia buka-buka itunya kan. Buka-buka borgnya, terus dia tendang di belakang, terus pas-pasan orang yang lagi nyetir nabrak tiang kan Mas. Karena dia Mobilnya sempat pakai kebalik kan. pemadam kebakaran. Iya, itu suatu hal yang kebetulan sebenarnya Mas itu ya. Suatu settingan dia ya. Bukan. Jadi Iya, karena kan dia kan hampir nggak sadar kan, udah nggak sadarkan diri. Iya. Diajak ngomong, dia udah mati duluan ya. Itu salah bosnya sih, kenapa bosnya minta dicari hidup ya, bukan hidup dan mati ya. Kalau hidup dan mati udah kelar. Karena kalau di saat itu kan emang udah kalah tuh sebenarnya. Iya, bosnya mau siksa juga kali, kayak yang anak buahnya tuh udah di rumah sakit tetap dilempar kursi sih, luar biasa sih. Nah itu saya pikir juga nih jangan-jangan nih ada penyiksaan dulu nih, selain gimana caranya dia nyelamatin diri dan lain-lain. Ternyata mirip The Raid nggak sih sadisnya? Dari sisi penjahatnya mirip The Raid Mas. Dari sisi berantem itu Mas ya. Dari sisi jarak dekatnya itu loh, tembakan jarak dekatnya tuh mirip The Raid pertama dikit sih. Emang sih saya juga yang paling berkesan itu di adegan yang pertama tuh yang di bis ya, karena dalam arti selain koreografinya juga sinematografinya, terus dari actingnya nih, bahasa tubuh dari si Bob Odenkirk-nya ini kita bisa lihat nih, dalam arti dia ini bisa memerankan karakter tanda kutip ini yang udah lama nih pensiun nih, dan dia berusaha untuk istilahnya untuk kembali lagi nih istilahnya ke stamina dulunya nih, walaupun stamina dulunya ternyata itu nggak seperti sekarang kan dia kan udah kemakan usia, udah lama nggak dilatih, dalam arti walaupun dia latihnya pull up doang segala macam, tapi kan dia kan nggak pernah tanding lawan nih. Nah itu sih saya suka sih, dalam arti setnya itu juga kalau saya suka ini emang karena set pertarungan di tempat sempit itu tuh kayak The Raid kan pertarungan tempat sempit ya. Terus kayak ini juga pertarungan tempat sempit nih, ini emang menjadi satu kenikmatan tersendiri sih. Apalagi kan dia kan menggunakan segala macam yang ada tuh. Dalam arti dari tiangnya lah, dari pisau yang ada, atau semuanya. Dan itu menurut saya sih keren sih. Tadi yang seperti Mas Watching juga dengan kombinasi tadi itu lagu, musik, terus habis itu pergerakan kamera yang ada slow motion segala macam. Nah itu sih menurut keren sih. Kenikmatan menonton enak ya gambarnya ya. Tapi benar gak Mas? Bilang 15 menit terakhir terasa agak keteteran, bisa gak Mas? Kedodoran. Mungkin anti klimaks ya ngomongnya ya. Iya, anti klimaksnya kurang ya. Betul, dan istilahnya lebih ke mungkin ke santai ya, dalam arti istilahnya ya udah kita nikmatin dar-der-dor aja nih, apalagi kan dengan kehadirannya si Christopher Lloyd kan, bapaknya itu emang jadi istilahnya pelepas rindu, tapi ya tadi itu istilahnya ya kayaknya ya emang jadi istilahnya bukannya tensinya naik, tapi istilahnya jadi datar aja, seperti itu sih. Ya, gitu ya. Tapi kalau soal gimana Mas? Gimana Mas Bebe? Dan aksinya itu ya dalam arti tanda kutip itu nggak ada sesuatu yang spesial nih di akhir nih, dalam arti kalau menurut saya sih. Gimana Mbak Jess? Benar. Kalau misalnya di ending sih adegan yang menurut saya kurang ya, itu kan pas awal kan dia merasa mau membuktikan ke anaknya nggak sih? Ke anaknya sama istrinya. Tapi pas di ending kayak nggak ada pembuktian ke anaknya, nggak ada sepatah kata pun dari anaknya. Oh ternyata ternyata kayak gini ya. Ayah gue sebenarnya. Pas keluar dari basement tuh udah pada banyak kan ditutup matanya, iya, yang momen anak ditutup laki-lakinya matanya. Kan dia kan membuktikan. Iya, anak laki-lakinya. Kalau anak perempuan kan tapi pernah ngeremehin. Iya, anak perempuannya kan ditutupin, tapi anak lakinya cuman kayak bengong gitu kan. Gitu kan. Karena ada satu adegan yang cukup meremehkan adalah dia lagi buat PR nih. Si anak laki-lakinya buat PR soal tentang warrior, tentang soldier, terus tentara veteran, tentang hero gitu kan. Terus langsung istrinya, mamanya bilang, oh ya udah,
apa namanya, om kamu aja tuh, dia kan tentara gitu kan, nggak usah bapak kamu yang kayak gitu sih, yang itu kan menambah apa sih underestimate-nya dari adegan untuk ke Hutch-nya itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya menurut Mas Watching atau Mas Bebe, jadi mirip sama Joker nggak sih sedikit? Joker. Nah, itu dia dalam arti itu Kayak di underestimate, ya udahlah gue jadi orang jahat aja deh. Ada sisi sedikitnya. Gimana? Nah, kalau saya pribadi itu kenapa tanda kutip itu saya ngomong ke dalam arti ada sisi antagonisnya atau kita ralat kan tadi sudah ralat ini ke sisi gelapnya nih. Dan memang dia udah dalam arti udah jatuh dalam arti. Tapi kebetulan nih dia nyari gara-garanya sih sama mafia. Ya orang yang lebih jahat. Jadi ya kelihatannya itu ya kelihatannya itu kan jadi istilahnya orang baik. Nah, itu sih kalau menurut saya sih. Kalau kebetulan dia meledaknya itu ke kakaknya nih, adik iparnya, sempat kan dia meledak tuh ke adik iparnya kan, dia tonjok aja kan. Nah, tapi kalau dia lepas kendali itu ya itu bisa lebih gawat. Nah, kalau Mas Watching gimana, Mas? Iya. Mirip Joker nggak, Mas? Sekali lagi sih, menurut aku sih ini karakternya beda sama Joker ya, Mas ya. Kalau menurut aku sih, Mas. Beda. Ini kan kalau menurut aku seperti yang tadi aku udah ungkapkan tuh, dia lebih ke arah kayak kita tuh ditekan. Bukan. Digiring. Kayak sutradara tuh mempunyai pesan tuh hal-hal seperti ini nih bisa terjadi, Mas, ke semua orang, Mas. Siapapun yang nonton tuh mungkin pernah mengalami hal-hal titik terendah mungkin ya, Mas ya. Titik terendah dari hal-hal yang terlihat kecil, Mas. Titik terendah dari hal yang terlihat kecil tapi tuh sangat mengusik tuh ego seorang pria ya, Mas ya. Ego seorang ayah atau pria, menurut aku sih lebih ke arah itu sih, Mas. Dia tetap berpikir jernih sih, kalau dia si Mr. Nobody ini tetap berpikir jernih, cuma dia sekali lagi kebetulan berada dalam situasi bus yang membangkitkan dia punya macan tertidurnya ditambah dengan anaknya yang membuli dia, istilahnya, Mas, menekan dia dengan mengatakan hal-hal yang seperti kehilangan itu kan, apa kuncinya atau apanya kan. Jadi dia berusaha, ya udah gue bangkitin itu gue deh, dark side gue, atau yang sebenarnya gue udah kubur lama, terpaksa gue harus mempergunakan kemampuan gue, kenapa enggak gitu loh. Nah, untungnya sih karakter Hutch ini nggak seperti karakter Joker yang dimana memang ada tanda kutip ini jiwa ini agak labil ya, dalam arti agak yang itu ada kelainan jiwa atau penyakit lah, jiwaan. Iya. Kalau si tadi cuma ya depresi secara ini, Mas, emosional dan secara pria, Mas, dia mau membuktikan dan sebagai seorang ayah, Mas. Mungkin pride-nya ada lah ya, mau post power syndrome nggak ya? Kalau dulu kan dia kan arti post power syndrome. Nah, arti dulu kan dia kan berkarya, terus dihormati, dihargai dan berguna. Nah, ini tadi ngomong-ngomong soal yang bisnis, saya sempat kepikiran nih, aduh, andaikan supirnya itu laki-laki, rambutnya cepat, pas nengok itu Keanu Reeves, jadi busnya bus speed. Jadi kan kebetulan kan John Wick kan juga Keanu Reeves juga tuh. Semua tuh disetting sudah pas dengan porsinya, Mas. Kenapa? Porsi semua tuh disetting sama sang sutradara tuh, porsinya tuh benar-benar pas di dalam keadaan besi itu, Mas. Dari pas banget cewek. Driver wanita yang berkulit hitam, yang gemuk, yang ketakutan duluan, panik kan, nggak tenang. Terus ada karakter pria yang badannya jadi tapi akhirnya turun juga gitu ya. Itu kan ya seperti dalam komik-komik kan gitu, badannya jadi ini, terus tiba-tiba ada yang badannya biasa krempeng yang benar-benar nobody, dia jadi hero. Dengan gaya dia yang terdiam di tempat duduk di pojokan itu, Mas, itu benar, dia menurut gue sih dia nggak salah, Mas, karena kan dia digoda, Mas, dan dia mau nalur dia menyelamatkan sang wanita itu, Mas. Kalian dia ngetes juga, dia lagi emosi saat itu, dia lagi bukan labil ya, lagi emosi tingkat tinggi, pas banget tuh ibaratnya orang lagi, ibaratnya tuh suami lagi keluar karena berantem sama istrinya, terus pas di luar lagi mau tenangin diri, lagi mau mencari tahu jati diri dia atau mencari jawaban dari semua ini, tiba-tiba ada yang kayak gitu ya, pas banget, Mas, menurut gua.
Sekalian deh jadi samsak aja gitu ya. Dan dia kan juga mikir ya udah kalau dia mati pun dia coba itu loh, maksudnya menurut gua apa, unsur pride ya Mas, unsur apa ya, Udah tekanan ya Mas. terlampiaskan lah ya untuk Ya, supaya dia malam itu harus kan. pukul orang. Tapi yang si Tadinya, Mbak Josi bilang tadi anaknya seperti nganggap remeh, kata gitu ya Mas ya. Tapi sebenarnya benar gak sih, atau itu adegan yang hero itu setelah yang dia tercengok-cengok tuh pas dia naik dari ruang bawah tanah kan? Enggak. Ayah. Adegan hero itu yang pas awal-awal abis dia digebuk, abis dia istilahnya dicuri, dirampok. Oh iya, berarti jadi dia pembuktiannya sebenarnya udah dong Mas. Pembuktiannya tuh pas dia tertengok-tengok anak semuanya lihat kok penjahatnya pada bonyok-bonyok ya gitu ya. Betul, pada ya banyak darah segala macam. Iya. Terus yang berarti menunjukkannya dengan cool ya. Anaknya cuma haha terus udah. Anak-anaknya itu terdiam itu Mas, tercengok-cengok sebenarnya sih menurut aku situ sih ya. Ya, apalagi yang cowok. Lah, ngeliat darah sebanyak itu. Terus yang lucu itu adalah pas saat dia ngeliat, lah kalungnya ternyata di rumah. Iya. Kalau gue jadi dia asem nih. Padahal kan waktu itu kayak si istri ngomong mungkin di rumah kali, nanti juga ketemu kali gitu kan. Ini lihat, ya udah gue habisin banyak orang, kalungnya di rumah. Gue nangis sih Mas. Itu gue nangis kayaknya waktu ada yang pertama tuh emang dia nggak ngambil kalungnya kan, anak kecilnya kan. Iya, makanya gue sempet. Oke. Itu kalungnya itu katakan kan dia bilang hilang, terus dia tanya, emang kalungnya taruh di mana? Aku biasa taruh di mangkok itu. Terus ayahnya kan pas waktu ada perampok kan, perampoknya nanya, di mana uang cash? Cuman ada di sini, silakan ambil yang kamu mau. Loh, berarti itu jangan-jangan kalung kucing yang dicari anaknya ada di situ. Disitulah dia marah. Tapi itu adegan cukup lucu ya, begitu dia jejerin lawan. Iya, yang mau dia bau bakar, tiba-tiba, ternyata ada di sini. Apa ini? Itu buat penonton tengok sih Mas. Antara kesel, bete, dan ya udah terjadi gitu Mas. Iya gak? Itu bener-bener situ. Oh iya, bener juga. Kalau kalung kucingnya ketemu kan di rumah, dia mungkin nggak datang ke ini, naik bus untuk ke dua perampok itu kali. Soalnya kan gini, dia udah diremehkan, terus tiba-tiba anak ceweknya nih yang masih memandang dia, istilahnya yang nggak ngeremehin dia, kehilangan sesuatu tanda kutip yang berharga untuk anaknya ini. Ya dia istilahnya, oh ya udahlah, kesel banget nih gue nih. Ya udah habis-habisan nyari gara-gara, dalam arti ya tadi itu lu senggol gue bacok ya gitu kan. Jadi kan nyari mati istilahnya. Pelampiasan sih. Yang berdua ini yang paling adegan paling lucu gimana Mas di filmnya? Paling lucu satu aja. Kalau saya sih itu, dia cerita panjang lebar, arti didudukin semua nih, yang udah luka-luka, yang udah mati, didudukin berjejer, habis itu dia tanda kutip sebenarnya itu seolah-olah ini menggambarkan dia ini butuh orang mendengarkan nih, dalam arti dia nggak pernah bisa ngomong ini ke istrinya, jadi dia istilahnya, dan dia nggak bisa ngomong ini ke istilahnya psikolog atau psikiater nih, istilahnya, jadi dia cerita panjang lebar, nggak tahunya sampai mati. Itu yang lucu menurut Mas. Kalau menurut gue sih itu sih. Mbak Josi? Kalau menurut aku, gue apa ya yang lucu ya? Adegan yang lucu itu ayahnya sih. Si Christopher Lloyd ya. Yang mana? Jadi kan si Hatsya kan udah tahu nih, wah gue dikejar-kejar gangster Rusia nih, udah pasti dilacak semua nih kehidupan gue, rumahnya. Sampai ayahnya kan yang pertama kali ketres kan. Dia punya ayah nih di panti jompo. Terus akhirnya dia cuma nelfon ayahnya. Dia lagi ada masalah nih sama orang Rusia, tolong hati-hati lah ya. Nggak taunya itu ayahnya itu sambil nonton ternyata ada senjata kan. Selalu ada senjata di balik selimutnya, sampai si suster panti jomponya itu pas dia habis nembak penjahatnya itu bisa tetap tenang ya, tetap nyetel TV, dikirain nonton adegan ini kan, adegan tembak-tembakan, katanya dia beneran nembak gitu kan. Itu kan
darahnya itu sampai muncrat ke pintu. Set. Tiba-tiba si susternya masuk gitu kan, like nothing happen gitu kan. Kan udah dibilangin, Davis, coba volumenya dikecilin gitu loh kalau nonton tembak-tembakan. Padahal dia lagi ini musuhnya. Iya sih, itu yang benar-benar kayak apa sih namanya, yang lumayan lucu gitu. Ternyata dia punya turunan dari ayahnya juga ya, jiwa fighter kayak gitu. Nah, kalau Mas watching gimana, Mas? Berarti kita semua beda semua pas kita seleranya. Berarti film ini sebenarnya benar kata Mbak Josi, Mas. Banyak adegan lucu yang terselip di film ini yang tersirat ya, Mas. Iya, orang mungkin lihatnya beda-beda. Ya. Banyak hidden nih sebenarnya yang kocak-kocak yang kita kalau lewatin tuh kelewatan, Mas ya. Sebenarnya, Mas ya. Kalau menurut aku adegan yang paling terlihat dibuat sangat natural dan lucu dengan gaya marah-marah dia waktu itu sih, Mas, yang dia lagi kesel banget tuh pas keluar dari rumah tuh, yang dia emosi berat tuh, terus digambarkan yang mobil tetangga itu udah gue paling lucu, Mas. Terus dia kan tapi teknik pengambilan kamera loh, Mas, kan dia lagi mikir sesuatu, dia lagi bergumam sendiri, terus atau jeder kan yang digambarkan di layar kan itu kaca langsung dipecah ke tangan dia kan. Oh, itu juga ada lagu tuh. Pas kita lagi nikmatin lagu kan. Pas kita lagi nikmatin lagu, tiba-tiba tuh dia ada momen mau ngambil mobil tetangganya, tapi dengan cara pecahin aja kacanya. Jadi benar-benar kayak game ini nggak sih? Dengan game yang gangster ngambil mobil. Itu langsung jeder itu pakai tangan lengannya itu loh, pakai tangan kepalan dia, terus dia bergumam sambil jalan. Ini gue pengen ngerasain nih yang mobil 0 sampai 60 km tuh. Itu kata-kata tetangganya diambil, dia udah menanggapi tetangganya banget. Sampai inget banget tuh kata-kata tetangganya, yang hal yang sepele seperti itu diinget sampai 0 sampai 60 kan sebenarnya kan suatu hal yang nggak bagus ya, Mas ya. 0-60 tuh terbalik sama sebuah keunggulan dalam sebuah mobil sebenarnya, Mas. Ibaratnya itu kan berjalan lambat, tapi antik itu mungkin dia mau menonjolkan sisi antik ya. Tapi yang ditonjolkan sama si Hansel itu ya, kata-kata itu menurut gue lucu banget, Mas, itu, Mas, dengan gaya bergumamnya, dengan gaya marahnya itu sambil jalanin mobil yang gerung gitu kan. Itu sih, Mas, gue. Iya nih emang sih. Ini memang nggak bisa diremehkan nih, walaupun posternya ini ibaratnya ini terkesan ibarat seperti plesetan atau komedinya daripada John Wick, tapi ternyata ini nggak seperti itu, dan ternyata ini merupakan film aksi yang diselipkan dengan bumbu komedi dan drama, tapi ini menjadi satu kesatuan yang sangat-sangat solid nih. Oke. Satu lagi, Mas, family. Betul, sama family. Karena kan dia mau balik sama istrinya. Betul. Oke. Nggak terasa nih, kita udah ngobrol cukup panjang nih, Mas Watching, Mbak Jose nih, terima kasih nih untuk episode kali ini. Untuk menjadi teman kongko lagi nih. Semoga kedepannya kita bisa bicara banyak-banyak film lagi nih, Mas Watching dan Mbak Jose ya. Oke, siap, Mas. Ditunggu untuk review selanjutnya. Oke, sekali lagi. Next movie apa nih, Mas? Carian Chocolate Factory mau? Atau nanti kita ngomongin yang lain dulu aja kita. Iya. Oke. Carian Chocolate Factory sih siap sih, Mas, kapan aja. Itu juga filmnya legend sih. Dan ada beberapa yang masih suka, ada kayak fansnya sendiri sih nggak sih? Lagi Willy Wonka. Pasti. Dan Tim Burton dan Johnny Depp itu juga bisa banyak yang kita bicarakan tuh. Johnny Depp terutama ya. Mas Watching kan idolanya salah satunya Johnny Depp ya, Mas. Dari 21 Jump Street ya. Iya. Nanti mungkin selanjutnya kita akan coba bahas. Ketahuan deh umurnya. 21 Jump Street. Terang aja Mbak Jose ini dia pas ngomong 21 Jump Street. Iya, saya nggak tahu tanggalnya. Tahun 90 berapa tuh? Belaga tidak tahu. Belaga tidak tahu, padahal KTP-nya sama juga. Padahal dulu posternya banyak ya. Padahal posternya banyak, kan tahun 90-an masih poster ya, anak zaman sekarang kayaknya nggak ada poster deh di kamarnya, iya. Belakang pintu gitu kan. Poster sama foto-foto yang dicetak tuh, 4R. 4R. Yang di Fuji Film. Sekarang kayaknya udah nggak ada Fuji Film. Niat sih.
Oke, sekali lagi terima kasih nih untuk teman Kongko BB69 untuk Kesimpulannya Mas, coba kesimpulannya gimana Mas? Mas Mulanya. kasih Oke. conclusion penutupan film ini. Nah, Skor dapat nih, belum tanya skor nih. skor saya 7,5 lah. Wah, sama Mas kali ini Mas. Lo kok sama? Ih, kok beneran kok sama semua. Ini tadi nggak Beneran sama 7,5. nggak SMS nih. Kalau endingnya dibuat lebih Nggak ngechat kan gua di room ini, nggak ngechat. 8,5 Mas. Kenapa? Ending klimaksnya sayang Mas. Ya, klimaksnya agak sayang sih. Dalam arti agak datar sih. 7,5 Mas. Tapi secara nih film nggak gampang dilupakan Mas, yang pasti Mas. Ini salah satu mungkin film yang cukup akan ditonton ulang-ulang sih, dan masih Iya bisa. Seperti kita nonton. Bisa. Dan nanti kalau John Wick kan masih saya butuh mikir segala macam. Kalau ini kan ya kita nonton nggak perlu mikir sama sekali sih. Iya, ngalir aja. Bener sih, scene-nya juga cepat sih. Maksudnya setiap momen tuh balik lagi sih. Maksudnya untuk orang yang suka yang scene-nya cepat, setiap momen tuh semua ada artinya gitu kan. Dari mobil, dari semuanya tuh ada yang kalung kucing, semua tuh ada artinya gitu. Jadi nggak terlalu banyak basa-basinya. Jadi untuk ditonton berulang kali sih ini setuju sih bakal ditonton lagi. Oke, ini benar-benar nggak terasa nih kita nih udah ngomong panjang lebar nih ya. Nggak pernah pendek-pendek kita ngomong. Nah, untuk sebelum kita tutup nih, saya akan nanya ke teman Kongko BB69 nih, Mbak Jose dan Mas Watching nih. Kira-kira nih ada kata-kata terakhir nggak mengenai film ini yang untuk disampaikan kepada para sobat BB69 nih. Kita mulai dari Mbak Jose dulu. Oke, kalau menurut overall sih kalau untuk film Nobody ini untuk orang-orang yang suka film action, sebenarnya ini film bukan pure action ya, ada juga unsur dari family-nya juga. Di sini ada sisi family bahwa dia mau membuktikan ke family-nya dan dia juga ada niat untuk memperbaiki rumah tangganya, dia nggak mau di-underestimate lagi. Jadi untuk yang suka film-film yang nuansa family ini juga udah cukup cocok sih, bagus sih, karena di situ nilai dari family-nya dapat, responsibility man, dan juga single fighter-nya sih dapat sih. Thank you. Oke, kalau dari Mas Watching gimana nih Mas kata-katanya nih? Kata-katanya adalah untuk para sobat BB69 ya, kalau misalkan mencari sebuah film yang membangkitkan apa Mas ya, gado-gado mood kuasa Mas ini ya, membangkitkan sisi action era 90-an, sisi tokoh antagonis 90-an, terus sisi ada unsur komedinya yang tersirat. Ini boleh nonton film ini sih Mas, diskusi tentang film ini. Bagus filmnya, film yang kita mungkin akan kepikiran tuh dalam waktu beberapa lama lagi tuh kita kepikiran tuh pengen nonton lagi film ini gitu. Nggak gampang dilupakan. Film yang nggak gampang dilupakan. Film yang sekilas umum tapi nggak gampang dilupakan Mas. Terus film ini gue baru ingetin lagi ya, film ini mirip film juga buat gue ya Mas ya, The Family Mas. Film The Family Robert De Niro, Michelle Pfeiffer ya. Itu karena premis atau teknik kalian kan tuh film yang cukup memorable juga Mas ya. Nah itu kalau kalian suka film-film sejenis seperti itu, kalian belum nonton belum nonton Nobody, tapi suka film The Family-nya Robert De Niro, ini wajib nonton nih. Atau John Wick ya. John Wick kali ya kalau yang lebih umum ya Mas ya. Oke, jadi kesimpulannya ini film yang direkomendasi untuk ditonton sih. Kita semua ya. Iya. Oke. Nah, sekali lagi nih saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk Mbak Jose dan Mas Watching Movie Channel untuk kesediaannya meluangkan waktu untuk berbincang-bincang nih. Semoga kedepannya kita masih bisa bincang-bincang untuk film yang lainnya nih. Untuk para sobat BB69, jangan lupa untuk mendengarkan review-review film daripada BB69 Channel dan juga Watching Movie Channel. Sekali lagi, terima kasih dan see you.
Thank you, See Mas. you, Sobat Selamat BB malam. 69. Thank you.